Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik, saudara pendengar Persada FM, kita masih di Nutrisi Keluarga ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0271638123 atau SMS di 08139389.000. Baik, ada pertanyaan ini Bu Ina ya, yang ada di SMS. Ibu, bagaimana kemudian cara mengendalikan agar anak-anak tidak kemudian main gadget terus? Oke, tidak main gadget terus. Iya. Dari Ibu Ika ini Bu. Iya, terima kasih atas, langsung saya jawab ya. Terima kasih atas atensinya dari Ibu Ika ya. Mudah-mudahan semua sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Memang kita tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya Bu Ika ya. Memang karena sudah ibaratnya seperti kecanduan. Kalau udah pegang HP, kita pun mungkin kalau tidak kita kendalikan juga kita juga terbawa sama ya. Kalau udah pegang itu kita suka lupa. Tapi kita perlu bisa pembiasaan Bu. Jadi kita kebiasaan pembiasaan kepada anak-anak kita bahwa kalau pegang HP pada saat dia membutuhkan, karena memang sekarang kan harus zamannya gadget untuk mungkin online ya. Kalau yang ada yang online, tugas-tugas juga online tugas ya Bu ya. Ada yang online, itu kita harus bisa memahamkan ke anak pada saat jam-jam sekolah dia harus tahu oh ini jam sekian. Kemudian kita juga bisa memberikan keteladanan kepada anak bahwa kita menggunakan gadget pada saat jam-jam tertentu, atau juga bisa dengan kita memahamkan anak. Yang penting itu adalah pondasinya juga, pondasi pada anak bahwa pengaruh di gadget ini kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan kita tidak bisa mawas diri, kita akan terbawa oleh karena kenikmatan kita memainkan jari jemari ini sehingga kita lupa diri. Dan pentingnya kita juga saat ini membawa anak-anak kita itu keluar dari kebiasaannya. Kalau misalnya kita sering di rumah pegang HP, ya sekarang sekali-kali HP ditinggal di rumah dulu, kemudian kita bersama-sama keluar untuk aktivitas, mungkin bisa silaturahim ke keluarga atau ke nenek atau seperti apa tanpa membawa gadget. Karena bisa kita ketahui kalau misalnya kita mau pergi kemana, anak sudah dipegangi HP, kemudian kita juga pegang HP, jalan kadang sampai pakai main HP, sampai ketubruk juga kita nggak tahu. Terus nanti di mobil misalnya di kendaraan, anak juga masih pegang HP, nanti sampai mbahnya mau silaturahim, yang satu sana mbahnya ngobrol, lihat anak-anaknya sama cucunya pada mainan HP lah. Terus fungsi dari silaturahimnya tidak bisa. Nah pentingnya kita menanamkan keteladanan kepada anak, kemudian pembiasaan juga. Jadi bagaimana kita membiasakan anak-anak kita memanfaatkan gadget ini, anak bisa dipercaya. Jadi anak juga yakin bahwa saya melakukan ini, saya sudah dipercaya oleh orang tua dan saya tidak mengkhianati kepercayaan orang tua. Dari sejak kecil, kalau memang kita bisa membiasakan itu, pembiasaan itu, insya Allah akan bisa tercapai. Karena kita ini perlu juga merangkul anak seperti teman kita ya. Jadi sekarang tuh malah justru lebih ke cerita ataupun kisah-kisah yang baik ya, bisa kita sampaikan kepada anak-anak pada saat mungkin dia mau tidur. HP itu ada beberapa HP itu sampai dia terlelap sampai tidak mati kan HP itu ya, karena dia ngakses. Nah itu kita harus bisa mengendalikan HP pada saat jam sekian dia harus mati dan kita kumpulkan. Dan kita juga sampaikan ke anak juga kalau pegang HP tidak boleh password itu disembunyikan. Jadi ibu harus tahu kamu passwordnya apa, bukan untuk apa-apa tapi supaya ibu juga bisa memakai HP. Ini HP-nya bisa bersama, alasannya gitu. Tapi dalam rangka kita bisa mengecek apa yang dia selancar selama ini tuh apa aja, yang dia konsumsi selama ini apa saja, bisa kita mengecek. Bukan kita curiga berlebihan, tapi waspada itu perlu. Bukan curiga berlebihan, tapi waspada itu perlu ya Bu ya. Karena memang ternyata kejahatan tuh dimulainya lewat HP ya Bu ya, untuk yang saat ini ya yang ditemukan oleh Bu Ina. Jadi Bu Ina itu memang benar-benar ini loh, ternyata saya temukan kejahatan tuh perkenalannya lewat Facebook, perkenalannya lewat mungkin Instagram gitu ya Bu ya. Banyak sekali Mbak, karena lewat seperti itu
mereka yang anak-anak baik di rumah, yang dia itu karena hanya kesalahan kecil orang tua, misalnya kemarin alasannya katanya ibunya ke luar negeri, saya kurang kasih sayang ibu sehingga dia di jalanan sampai lebih dari 6 tahun. Itu udah telinga udah dibolong, udah mata ditato gitu. Saya sampai aneh-aneh, mata kok sampai ditato. Itu saya kira matanya kamu tuh cacat, maaf, saya bilang enggak Bu, ini saya tato. Astagfirullah. Jadi sampai mata itu ditato. Jadi setelah kita ajak komunikasi, dia menyalahkan keadaan sehingga dia turun ke jalan, dan pengaruh paling awal ya dari itu, semuanya dari situ. Kalau dari sisi Bu Ina kemudian begini nih, ataukah memang benar keadaan yang salah, orang tua yang salah, atau bagaimana Bu sebaiknya? Ya, semua kita tidak bisa menyalahkan si anak juga, kita juga orang tua juga memang karena keterbatasan ya, karena memang keterbatasan orang tua, jadi semua memang kita harus gayung bersambut. Siapa, di mana, apapun itu, kalau itu adalah anak-anak kita, walaupun dia tidak terlahir dari kita, itulah ada generasi kita yang harus kita perhatikan, harus kita bimbing, harus kita arahkan. Saya kalau kepada anak-anak saya, seperti saya melihat anak-anak saya sendiri. Kemudian generasi ke depan nanti seperti apa? Saya bilang sama anak-anak jalanan itu, kalau Bu Ina udah nggak ada, bapakmu, orang tuamu udah nggak ada, kebayang nggak kamu nanti negara ini dipimpin sama anak-anak? Ini kan muka tato banyak ya, muka udah ditato semua, terus kalian udah pada pakai anting di sini, terus lidah di tindik, mata ditato, terus nanti yang memimpin negara itu seperti kalian, terus nanti kayak gimana, bentuknya seperti apa negara ini, saya bilang gitu ke anak-anak. Dan ya kemarin 10 itu yang 4 perempuan kita kirim ke Balai Wanodiatama di Solo ini, yang 6 anak-anak ini alhamdulillah dia sudah survive, kita kembalikan masing-masing ke rumah tempatnya dia, tempat asal, dan ada yang kita kirim pakai travel atau bis yang sesuai dengan dia, kemampuan dia untuk bisa kembali survive lagi, tergantung seperti itu. Jadi kita kembalikan ke keluarganya masing-masing. Sebenarnya sudah sampai seperti itu ya dinas sosial ya, mencegahnya, kemudian istilahnya memperbaiki perilaku anak-anak jalanan gitu ya. Tapi tetap aja ada anak jalanan gitu ya. Karena keterbatasan kita juga SDM-nya, kita juga tidak memiliki basic ilmu sosial yang mencukupi untuk pendekatan kepada anak, dan kita hanya sebatas kemampuan saya sebagai petugas ASN yang ditempatkan, dan ini adalah anak-anak yang harus kita rawat, harus kita lindungi. Dia untuk basic seperti itu kan membutuhkan tahapan yang sangat panjang, Mbak. Ya, jelas. Jadi harus memiliki ilmu sains sendiri ya, untuk ilmu-ilmu sosial sendiri yang terapan seperti itu. Kalau kami ya sebatas saya pribadi sebagai ASN yang ini anak-anak yang datang ke saya, ya ini adalah anak-anak kami yang harus kami kembalikan fitrahnya, kita fungsi sosialnya bisa berjalan seperti biasa, seperti yang wajar, dan dia mengetahui, memahami apa saya, kamu tuh apa, kamu tuh manusia, kemudian kamu tuh siapa, kamu seorang anak yang harus berbakti pada orang tua, kemudian tuh kamu tuh harus bagaimana, harus menjalani hidup seperti apa, dan kamu tuh nanti mau kemana kembalinya. Dan itu harus kita gretai setiap hari, setiap waktu, ngobrol terus sama dia. Dan mungkin juga baru kemarin alhamdulillah motivasi yang kuat dari sesama mantan anak pang. Jadi kita datangkan. Ada yang kemudian sukses begitu Bu. Iya, jadi dia hijrah kan banyak sekarang ya anak yang hijrah, anak pang, dan kita datangkan, kemudian kita beri motivasi. Pada saat dia sudah survive, dia melaksanakan ibadah itu, walaupun secara dohirnya kita nggak tahu ya, tapi secara dohir dia melaksanakan perintah dari teman-teman, ayo ini waktunya sholat gitu, itu ada kepuasan tersendiri. Walaupun dia di muka tato sebadan utuh, mata juga itu, ya itulah alhamdulillah mereka masih sholat gitu ya Bu ya. Gitu. Dan mereka yang konsumsi obat-obatan, kemudian miras, itu mereka catat dengan waduh, ngeri deh Mbak. Dunia ini udah, kalau di sekitar kita udah ngeri pergaulan anak-anak kita. Jadi pentingnya jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita di sekitar kita. Kesetiakawanan sosial yang terencana, terarah, dan terpadu yang secara baik itu harus mereka tanamkan. Jangan sampai mereka itu seperti anak-anak di luar sana, mereka setia kawan, kuat, tapi kan dia tidak terarah, dia tidak
tidak ada yang mengarahkan. Jadi dan setia kawanannya jalurnya salah jalurnya gitu ya, yang Bu ya? salah. Minum bareng itu setia kawan gitu ya Bu ya. Nasi Padahal kita itu hal nggak bagi baik. satu-satu. Nanti dia ngumpul bertiga berenam itu nasinya ditumplek jadi satu, laki perempuan campur makan di situ bareng. Inilah kebersamaan kami, Bu. Udah dikasih satu-satu tapi ditumpleknya jadi satu. Inilah wujud kami kebersamaan. Kalau ada yang susah kami langsung ngeluarin. Iya. Tapi kalau pada saat kamu ketangkep, apa temanmu juga ada yang mengambil kamu, membela kamu? Tidak ada. Ya itulah kesetia kawanan yang kalian anggap itu adalah segala-galanya. Itu salah, saya bilang gitu. Jadi memang karena jalurnya salah ya salah. Bu ya. Iya. Dan bagaimana kemudian dengan yang sekarang ini ya Bu ya, memang rada miris ini ya. Kemudian kalau kamu itu menganggap orang yang LGBT itu adalah penyakit, berarti kamu itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, bahwa kamu itu tidak menghormati orang lain. Nah, seperti ini bagaimana Bu kalau menurut pendapat Bu ini? Pendapat itu keliru karena kita hidup di langit, di bawah langitnya Allah. Kalau sepemahaman saya, kalau memang kita itu tinggal di langitnya, di bawah langitnya Allah, kita memahami bahwa kita fitrah manusia itu hambanya Allah, ya kita harus nuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Peraturan yang dikehendaki Allah harus kita laksanakan semaksimalnya, perintah-perintah dan larangan harus kita jauhi. Kamu berbuat LGBT, kamu miras, itu memang hakmu berbuat seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa azab Allah itu bukan hanya mengena kamu sendiri, yang lainnya pun ikut kena dari dampak perbuatanmu yang akan mengakibatkan kesengsaraan di lingkungan sekitar. Dan kamu sendiri melakukan seperti itu adalah menganiaya dirimu sendiri. Saya juga tugasnya termasuk menangani LGBT juga, Mbak. Berarti dinas sosial itu juga ini tuh hal yang nggak benar gitu ya. Sudah ada koridornya itu Ibunya. Karena kan sekarang Indonesia mulai sepertinya membuka gitu loh Bu, akses untuk mereka. Silahkan, karena ada podcast yang mereka boleh akhirnya terbuka bahwa ternyata saya suka loh dengan ini, dan itu dilihat banyak orang, dilihat anak-anak. Nah ini kan memang harusnya kita cegah gitu ya Bu ya. Makanya kita penting sekali saat ini kita memberikan dasar yang kuat kepada anak-anak kita. Pemahaman fungsi reproduksi. Jadi kalau dia sudah, anak-anak kita udah paham, untuk anak usia dini, jangan sekali-kali orang lain memegang anggota tubuh kita yang rawan itu. Katakan tidak atau jerit. Kalau perempuan tuh kan paling ya senjatanya yang jerit. Jerit lari udah gitu. Jadi dari sejak kecil ditanamkan seperti itu. Ini yang boleh pegang hanya ibu atau kamu sendiri. Yang lainnya tidak boleh. Kakakmu tidak boleh. Mungkin ayah kalau bisa ya juga jangan. Kalau misalnya tidak ya ibu aja, ibu sama kamu sendiri, karena ini adalah milikmu yang harus kamu jaga kuat. Kecuali kalau kamu tidak mampu, minta tolong dan ibu tidak ada, ya apa boleh buat. Itu harus bisa memberikan pemahaman alat-alat reproduksi yang harus kita pahamkan ke anak-anak. Dan dampaknya kalau kita dua orang lawan jenis berdekatan atau itu, kita juga harus pahamkan secara jelas. Karena anak itu kan yang mereka pikirkan, alah wong cuman kayak gitu kok, nggak ngapa-ngapain. Ya memang pada saat itu tidak ngapa-ngapain, tapi nanti belakangan itu kan setan itu tidak kurang coro untuk mengganggu dia. Gitu. Jangan berdoa di tempat yang sepi, itu juga harus jadi pegangan ya Bu ya. Boleh berteman dengan siapapun mungkin gitu ya, tapi tidak boleh berdoa di tempat yang sepi. Seperti itu juga harus kita tanamkan. Ada juga Mbak di rumah. Di rumah yang laki-laki pura-puranya sebagai kakak ngajari dia di rumah, dibawa ke rumah, tapi pada saat ibunya lengah dia melakukan itu berulang kali. Dan yang si ibu tidak terima, Pak. Memang kan walaupun anak suka sama suka, tapi perlindungan anak tetap, yang pelaku ini yang mendapatkan sanksi hukum. Yang laki-lakinya di penjara, si anak ini
konsekuensinya dia harus merawat anaknya ini, anak bayi yang dia kandung. Itu di rumah, di dalam rumah juga, dan ada di sekitar Ya kita. Allah, Itu sudah lama astagfirullah. sekali. Jadi kita harus banyak istighfar, banyak hati-hati nih Bu ya. Iya, jadi bukan kita curiga berlebihan, terus setelah kita terus sama anak-anak kita memberikan peringatan yang, tapi kita memang di dunia ini, di lingkungan kita luar sana memang kondisinya seperti ini, memang ya beginilah anak-anak itu. Dan kalau kita tidak memberikan dasar yang kuat kepada anak-anak kita, kemudian kita tidak melakukan pembiasaan, kita tidak melakukan keteladanan untuk anak-anak kita tidak melatih anak-anak kita itu untuk saring. Kalau misalnya kita sharing dengan teman, kita juga harus nyaring. Jangan sampai kita sharing dengan teman-teman, saya tuh lebih seneng dengan cewek ini karena mbak ini tuh sama saya kasih sayangnya luar biasa. Ternyata dia ada maunya. Nah itu kita harus waspada juga. Jangan sampai kita percaya, oh ini nggak apa-apa kok, dia perempuan, atau mungkin ini laki-laki dengan laki-laki tapi tidur sekamar, kemudian dia menutup pintunya dan kita nggak bisa akses lihat di anaknya. Itu kan juga kita perlu curiga. Kita bisa waspada, perlu waspada lah, dalam arti kita perlu waspada. Kita yakinkan bahwa anak kita tuh memang dalam kondisi yang aman untuk seperti itu, dan kita bisa percaya anak memegang teguh kepercayaan yang dia berikan oleh orang tuanya. Oke, baik. Wah, ini obrolan kita ini Bu Ina membuka mata saya nih ya. Sama Mbak. Ilmunya banyak ini. Terima kasih untuk Bu Ina nih ya. Baik, insya Allah juga bermanfaat untuk semuanya ya, pendengar. Nanti salam untuk keluarga Ibu. Insya Allah, sama juga Mbak Rahma. Salam untuk keluarga dan putra putri di rumah. Iya, matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Persada FM, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Ina Marliah ya, mengenai tentunya peran keluarga dalam penguatan nilai kesetiakawanan sosial. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Sukses untuk apapun kegiatan Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.